kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kemurahan kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kami dari hari ke hari sampai saat ini. Bapa dalam surga, kami mau mendengar firman, berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan, ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, nats renungan Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27. Tema Tuhan yang memberkati dan yang melindungi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bilangan 6 ayat 22 sampai 27, khususnya ayat 24 sampai 26 adalah berkat dari Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Walaupun yang menyampaikannya imam, seperti sekarang ini oleh pastor, pendeta, hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Yang paling penting saudaraku, kita mendengar, sungguh-sungguh mengimani apa kata firman Tuhan, khususnya ayat 24 sampai dengan 26 yang mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi engkau. Sangat-sangat indah saudaraku. Setelah diberkati, kemudian dilindungi. Hal-hal apa sajakah saudaraku yang Tuhan berkati dalam hidup kita ini? Tuhan memberkati kesehatan kita. Tuhan memberkati pekerjaan atau usaha-usaha kita. Tentunya pekerjaan atau usaha yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati anak cucu kita juga. Dan banyak hal yang Tuhan berkati dalam perjalanan hidup kita ini. Saudaraku, setelah Tuhan memberkati, Tuhan melindunginya. Melindungi dari apa saudaraku? Dari berbagai kejahatan, dari musuh-musuh kita. Jika seorang petani, Tuhan melindungi panennya, melindungi ternaknya dari berbagai pemangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak berhenti hanya sebatas memberkati dan melindungi umatnya. Saya ulangi saudaraku, Tuhan tidak berhenti hanya sebatas memberkati dan melindungi umatnya. Tuhan juga menyinari umatnya dengan wajahnya. Hal ini memperlihatkan kepada kita akan kasih sayang Tuhan kepada umatnya, sehingga kita selamat dari berbagai
tantangan dan kesulitan. Seperti kata pemazmur, Mazmur 31 ayat 17 yang mengatakan, buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu, selamatkan aku oleh kasih setiamu. Saudaraku, sudah sepantasnya kita bersukacita menerima sinar cahaya wajah Tuhan yang menyelamatkan kita dari berbagai pergumulan seperti sakit penyakit dan dari berbagai musuh. Seperti pernyataan pemazmur tadi yang saya katakan di awal. Saudaraku, berbicara kasih setia Tuhan, saya katakan sangat-sangat banyak. Tidak ada satu orang pun saya kira yang dapat menghitung banyaknya kasih Tuhan yang dinikmatinya dari hari lepas hari. Dan tidak ada juga satu orang pun yang mengatakan bahwa ia tidak menikmati kasih setia Tuhan. Karena tidak mungkin dia bernapas kalau bukan dengan kasih setia Tuhan yang menghirup oksigen dan nitrogen yang tidak pernah dia bayar. Saudaraku, berkat Tuhan yang terakhir, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada umat. Hal ini menandakan Tuhan mengakui bahwa orang Israel umatnya, termasuk kita orang percaya, dengan memberikan kepada umat, kepada kita damai sejahtera. Damai sejahtera adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Damai sejahtera adalah kesukacitaan di dalam Tuhan. Walaupun menghadapi pergumulan apa saja, namun rasa damai sejahtera tetap ada dalam hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah setelah mendengar berkat imam di setiap penutupan ibadah minggu, adakah rasa damai sejahtera di dalam hati saudara? Saya ulangi, saudaraku, apakah setelah mendengar berkat imam di setiap penutupan ibadah minggu ada rasa damai sejahtera di dalam hati saudara, di dalam hati kita? Jika tidak, saudaraku, mari kita coba membuat perenungan. Mengapa tidak ada damai sejahtera di dalam hati kita? Padahal minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita senantiasa mendengar berkat imam. Tetapi kita tidak mendapatkan rasa damai sejahtera itu. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua menyediakan waktu untuk perenungan kita. Mengapa saya tidak merasakan damai sejahtera walaupun saya sudah mendengar firman Tuhan yang mengatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dengan memberikan damai sejahtera. Apakah yang membuat kita tidak mendapatkan damai sejahtera? Walaupun kita sering mendengar berkat-berkat Tuhan, yaitu berkat imam, yang setiap penutupan ibadah, setiap penutupan kebaktian kita dengar. Saudaraku, saya dengan rendah hati mengajak kita untuk bertobat.
Amin. Tuhan memberkati.